Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Rebun. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Rebun. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menampilkan hasil observasi terkait penggunaan aksara Hangul pada suku Jia. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Princess Maningsi NPM 002. Hai, saya NPM 018. Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Gira, NPM 022. Hai semua, saya Sky Maulidi dengan NPM 023. Hai, nama aku Divanda dari NPM 033. Halo semuanya, aku Azalia Wigi dengan NPM 046. Dira, ngapain di sini? Ini loh, aku lagi scroll Instagram. Sekarang itu musim-musimnya kayak Korea-Korea gitu ya. Oh iya, emangnya kamu tahu nggak kalau di Indonesia ini tuh ada kampung Korea loh? Gak tahu, gimana itu? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Yuk kita simak yuk. Oke guys, jadi kami akan menjawab rasa penasaran kalian. Jadi beneran ada loh kampung Korea itu. Jadi kampung Korea di Indonesia adalah suku Jia yang terletak di Sulawesi Tenggara. Jadi di suku Jia ini juga ada aksara Hangul. Nah, aksara Hangul ini sama seperti bahasa Korea teman-teman. Tapi nggak semua Hangul memiliki arti yang sama loh dengan bahasa Korea. Nah bener teman-teman yang dikatain Mia sama Windy. Nah bahasa ini itu juga dilindungi karena kenapa? Bahasa ini tuh hampir terancam punah. Nah, untuk gimana ceritanya? Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Jadi, suku Jia ini terletak di Pulau Buton, yang merupakan pusat dari penyebaran agama Islam. Sehingga pada awalnya memakai aksara Arab gundul. Namun, ketika memakai aksara ini akan muncul makna yang berbeda. Pemerintah setempat tidak ingin kebudayaan Jia luntur hanya karena belum menemukan aksara yang tepat. Hingga akhirnya dimulailah sejak Festival Bahasa Internasional di tahun 2006. Ada beberapa kalangan peneliti yang berasal dari Jepang. Peneliti tersebut menemukan kemiripan antara bahasa Jia dengan bahasa Korea, serta kecocokan jika dituliskan dengan huruf Hangul. Oleh karena itu, pada bulan Agustus tahun 2009, Wali Kota Bau-Bau memutuskan kebijakan untuk mengadaptasi aksara Korea atau aksara Hangul menjadi aksara Jia. Yuk, kita lihat gimana itu aksara Jia yang diadopsi dari aksara Hangul. Indau, Niau, Susi, Umuru, Ompulu, Taku, Indau, Tara, Ikaryabara. Aksara Hangul sudah diajarkan secara resmi di sekolah-sekolah tersebut. Oke guys, kita kepoin langsung aja yuk keadaan di sana lewat narasumber kami yang berasal dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kenalkan, nama saya Laude Zikrul Organza, asal dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ada desanya tuh, desa sendiri dia. Di desa apa? Desanya tersendiri, nama desanya Jia. Iya, kalau itu ya. Oh iya. Jadi kayak nama SD-nya kan kayak SMPB itu SMP Negeri 1 begitu lah. Dia SMP negerinya itu kayak tulisan Korea juga. Jadi ada kayak akreditasi tapi dituliskan bahasa bahasa kayak Korea begitu.
Berarti belajar mengajarnya juga pakai bahasa Korea gitu atau cuma sekedar penulisannya aja? Kalau untuk bahasa, sebagian ada masyarakat sana yang pakai bahasa begitu. Oh, itu bahasa sehari-hari berarti ya, nggak hanya tulisan aja. Iya, tidak, maksudnya ada beberapa orang mungkin yang asli sana yang bisa pakai bahasanya mereka, gitu. Oh, gitu. Tapi kalau untuk penduduk sekitarnya orang sana, masyarakat beton ada juga bahasa daerahnya khusus buat satu daerah. Bobo itu ada juga. Dan kalau untuk dampaknya itu ada dampak positif yang sudah diterapkan ke pengajaran bahasa Korea di masing-masing sekolah. Jadi bukan hanya di sekolah itu saja begitu. Baru di sana juga desanya mereka kayak kan di situ akses buat orang-orang pergi kantor desanya melewati desa itu kalau mau pergi di kantor tuh bapak-bapak. Jadi di desa itu ada juga kayak renovasi di desa-desa sendiri kayak mungkin perbaikan jalan atau yang setiap minggu atau setiap bulan ada diadakan kayak acara itu lomba kebersihan antar kampung kayak gitu. Pribadi penting karena sudah budaya sendiri di sana tuh sudah harus dilestarikan dan masyarakat orang-orang milenial kayak kita begini gitu. Terkecuali masyarakat desa tersebut yang pakai bahasanya mereka sendiri. Tapi kalau yang tidak mengerti bahasa mereka bisa pakai bahasa Indonesia. Nama saya Shina Herdusa sebagai tutor bahasa Korea. Untuk asal muasal pengadopsian bahasa Korea yang dipakai di wilayah Bau-Bau ini sendiri, saya belum tahu secara rinci seperti apa, tapi sekilas dari info yang saya dapat, kalau misalnya sebenarnya bahasa Korea yang digunakan, pengadopsian bahasa Korea yang digunakan di wilayah Bau-Bau ini sebenarnya itu karena masyarakat bicara menganggap bahwa bahasa mereka itu kurang lebih sama seperti bahasa Korea seperti itu. Jadi mereka mengadopsi bahasa Korea itu sendiri dan menggunakan bahasa Hangul sebagai huruf Hangul sebagai huruf yang digunakan di wilayah tersebut. Enggak masalah ya, selagi mereka tidak mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di sekolah, kurang lebih seperti itu. Kalau pengaruh negatifnya mungkin ada kalau misalnya pihak sekolah juga nggak bisa membijaki dengan secara benar penulisan huruf Hangul ini. Nah, mungkin bisa diimbangi dari pihak sekolahnya harus membijaki, pihak dinas pendidikannya harus membijaki bahwa di sekolah tersebut harus diimbangi gitu. Jadi bisa menggunakan huruf Hangul ketika mereka pada tujuan tertentu, misalnya ada penulisan bahasa daerah mereka dan lain-lain. Nah, kalau misalnya untuk belajar mengajar, mungkin bahasa Indonesia itu tidak boleh disampaikan sih menurut saya. Jadi kalau untuk dampak negatifnya pasti ada, dan cara mengatasinya ya harus dinas pendidikannya juga dan pihak sekolah juga harus bisa mengimbangi gitu, ngasih batasan buat anak-anaknya. Di Cia-Cia kan ada bahasanya sendiri tuh yang kurang lebih dia samakan sama kayak bahasa Korea. Nah, jadi bahasa Indonesia itu sebagai pengantar dan pemersatu kita gitu. Jadi kalau masalah penting kayaknya nggak perlu ditanyain lagi karena penting banget karena bahasa adalah identitas kita kan. Nah, jadi bahasa Indonesia tentunya sangat-sangat penting, apalagi di generasi milenial yang bakal jadi generasi penerus bangsa. Jadi, intinya bahasa daerah itu memang penting untuk dilestarikan, agar kebudayaan khas dari daerah tersebut tidak punah. Namun, diharapkan agar tidak mengesampingkan bahasa Indonesia dalam pengaplikasiannya. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, maupun alat perhubungan tingkat nasional.
karena bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa yang menjadi identitas bangsa. Terima kasih. 감사합니다. Kamu nanya? Kamu bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요 여러분. Mari ngomong.